Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Laura Effendi dengan NPM 22152 dan saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pertahanan ego. Jadi, sebelum kita belajar tentang itu, kita harus tahu tentang kepribadian manusia. Kepribadian manusia itu dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama itu ada id, yang dimana letaknya itu ada di unconscious level, yang dimana itu adalah alam bawah sadar kita, yang dimana fungsinya sebagai sumber naluri dasar seperti agresi, rasa lapar, seks, dan yang lain-lain. Nah, prinsipnya ini itu adalah prinsip kesenangan yang dimana ingin kepuasan instan tanpa memikirkan realitas atau moral. Jadi sifatnya itu lebih irasional, impulsif, dan tidak peduli benar atau salah. Lalu ada ego. Ego itu letaknya ada di conscious level, yang dimana itu adalah di alam sadar kita. Fungsinya itu adalah untuk menyesuaikan keadaan dengan realitas. Jadi dia itu berusaha memenuhi keinginan id dengan cara yang bisa diterima oleh dunia nyata. Jadi sifatnya itu lebih rasional, lebih logis gitu. Jadi contohnya seseorang ingin marah ke bosnya, itu adalah sebuah contoh id atau keinginan dari id sendiri. Tapi nggak mungkin kan kita marah ke bos kita. Jadi si ego ini berusaha untuk menahan diri karena tahu realitanya dia bakal dipecat jika dia marah ke bosnya. Itu contohnya. Lalu ada super ego, di mana super ego ini dia berada di preconscious level, yaitu tugasnya ya untuk menilai perilaku berdasarkan benar atau salahnya. Jadi misalnya seseorang itu dia merasa bersalah karena dia berbohong walaupun tidak ada yang tahu, tapi karena super egonya menolak hal itu, jadi dia merasa bersalah. Nah gitu. Jadi apa itu mekanisme pertahanan ego? Definisinya itu adalah proses tidak sadar yang digunakan oleh ego untuk melindungi diri dari kecemasan akibat konflik antara keinginan si tadi, tuntutan super ego, dan realitas. Nah, jadi tujuan ini sebenarnya menjaga keseimbangan emosional dan rasa aman individu itu sendiri. Nah, namun jika digunakan berlebihan, dapat menyebabkan gangguan kepribadian atau neurotik. Nah, itulah yang akan saya bahas pada kali ini, yaitu jenis-jenis dari mekanisme pertahanan ego itu sendiri. Jadi dia dibagi ada 4, ada narsistik, neurotik, ada imatur dan imatur. Ada imatur dan matur. Lalu yang pertama itu adalah narsistik. Nah, narsistik ini contohnya ada proyeksi, yaitu menyalahkan orang lain atas perasaan atau dorongannya sendiri. Jadi misalnya kita lupa matiin kompor dan terjadilah kebakaran rumah kita terbakar. Nah, kita lupa karena kita nelpon nih pada saat kita masak, dan kebakaran rumah itu kita salahkan adik kita yang nelpon kita, padahal kan sebenarnya kita yang salah karena lupa matiin kompor gitu. Lalu ada denial, yaitu menolak kenyataan yang tidak menyenangkan. Jadi misalnya seseorang pasien didiagnosa penyakit kanker. Nah, mungkin karena kenyataan itu terlalu berat untuk diterimanya, jadi dia berusaha untuk menolak itu. Egonya berusaha untuk menolak itu. Jadi kayak bilang, enggak dok, saya pasti tidak kena itu gitu. Lalu ada distorsi, yang dimana mengubah kenyataan agar tampak sesuai dengan keinginan diri sendiri. Jadi misalnya ada orang yang gagal ujian dan dia bilang ke orang lain kalau dia kayak gitu karena dosennya iri sama dia. Jadi dosennya ngasih nilai rendah ke dia gitu. Jadi dia buat alasan suka-suka dia saja gitu, sesuai dengan keinginan sendiri. Lalu yang kedua ada jenis neurotik. Nah, neurotik ini contohnya ada controlling, yaitu berusaha mengendalikan orang lain atau sebuah situasi agar merasa aman. Nah, jadi contohnya nih, ibu yang terlalu mengatur anaknya karena takut anaknya gagal di masa depan, kayak makannya apa, berangkat sekolah naik apa, diantar siapa, pulang jam berapa, itu diatur sama ibunya karena dia takut anaknya nanti kenapa-napa gitu, tanpa sebab yang jelas gitu. Lalu ada displacement, yaitu melampiaskan emosi ke objek lain yang lebih aman. Jadi misalnya kita marah sama bos kita dan kita melampiaskannya itu ke adik kita di rumah. Kenapa? Karena kita tahu adik kita nggak akan melawan sama kita gitu. Sementara kalau kita marah ke bos, ada kemungkinan kita bakal dipecat atau ya dikasih peringatan segala macam. Lalu ada isolasi, yaitu memisahkan perasaan dari pikiran tentang hal yang menyakitkan. Jadi misalnya rumahnya terbakar. Nah, karena itu sangat menyakitkan, jadi ego itu menekan itu ke alam bawah sadar, sehingga dia nggak mengeluarkan ekspresi apapun. Harusnya kan orang normal kan sedih, takut gitu, tapi dia enggak ada perasaan itu gitu. Lalu ada rasionalisasi, yang dimana mencari alasan logis untuk membenarkan tindakan yang salah.
Jadi misalnya dia nyontek kan adalah perbuatan yang salah, tapi dia membenarkan itu atau merasionalisasikan itu dengan bilang ya aku nyontek, ya biasa karena semua orang juga nyontek gitu. Lalu ada reaction formation yang dimana bersikap berlawanan dari perasaan sebenarnya. Misalnya kita benci sekali dengan seseorang, tapi ternyata kita menunjukkan itu dengan sebaliknya, jadi kita malah biasa aja sama dia, kita nggak benci sama dia gitu. Lalu setelah itu ada represi yang dimana menekan pikiran atau kenangan yang menyakitkan ke alam bawah sadar. Jadi misalnya anak korban kekerasan karena pengalaman itu sangat menyakitkan, dia menekan ingatan itu ke alam bawah sadarnya. Jadi dia lupa jika diingatkan dengan hal tersebut gitu. Lalu ada simbolisasi, yaitu menggantikan perasaan atau ide dengan simbol lain yang lebih bisa diterima. Jadi misalnya dia lagi depresi, dia lagi takut, lagi sedih, dan dia menyalurkan itu melalui lukisan. Jadi misalnya dia menggambar badai, petir, atau segala macam gitu. Lalu ada kompensasi, yaitu menonjolkan kelebihan di satu bidang untuk menutupi kekurangan di bidang lainnya. Misalnya dia insecure karena dia dapat nilai yang selalu rendah gitu. Nah, tapi di sisi lain dia melebih-lebihkan apa yang dia punya. Jadi misalnya jidatnya jenong, jadi nanti dia melebihkan dengan cara jidat jenong ini biasanya orang pintar nih gitu. Lalu setelah kompensasi masuk ke bagian imatur. Imatur ini yang pertama ada acting out, jadi melampiaskan perasaan dengan tindakan tanpa berpikir panjang. Jadi misalnya dia lagi marah, dia malah mukulkan dirinya ke dinding atau dia melempar barang gitu. Lalu blocking, tiba-tiba blank atau lupa saat cemas karena pikiran ditekan. Jadi contohnya saat ujian, tiba-tiba lupa semua materi, semua jawabannya pas baca soal gitu. Lalu ada hipokondriasis, di mana mengungkap stres melalui keluhan fisik. Jadi misalnya dia sering sakit kepala, sering sakit perut gitu. Padahal sebenarnya penyebabnya itu karena stres, bukan karena emang dia punya GERD atau dia punya tension headache gitu. Lalu ada introyeksi yang dimana dia menyalahkan semuanya tuh ke diri dia sendiri. Contohnya tuh pada penderita depresi. Lalu ada pasif agresif, dimana menunjukkan kemarahan secara tidak langsung. Jadi misalnya dia diam-diam tidak mengerjakan tugas karena kesal pada gurunya. Padahal awalnya dia bilang dia bakal mengerjakan itu gitu. Lalu ada regresi, yaitu kembali ke perilaku masa kecil untuk mendapatkan perhatian. Jadi contohnya seperti orang dewasa yang menangis saat tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Lalu ada identifikasi, yaitu meniru orang yang dianggap kuat agar merasa aman. Jadi misalnya ada anak korban bullying, dia sangat tidak suka dengan yang membuli dia ini, tapi karena itu dia mengikuti gaya pembuli ini agar dia tidak diserang lagi gitu. Itu identifikasi. Lalu ada matur. Nah, matur ini adalah mekanisme pertahanan ego yang normal dan yang paling positif gitu. Lalu yang pertama itu adalah altruism, yang dimana dia menemukan kepuasan dengan membantu orang lain di hal yang positif. Jadi misalnya dia pernah sakit gagal ginjal misalnya, tapi dia udah mungkin penyakit kanker lah, dia udah sembuh gitu. Nah, karena itu dia jadi relawan untuk membantu korban-korban kanker lainnya. Jadi kayak memberikan dukungan gitu, semacam misalnya dia bikin komunitas suportif untuk kanker apa segala macam gitu. Lalu antisipasi, mempersiapkan diri terhadap stres sebelum terjadi. Jadi contohnya kita tahu minggu depan kita ada agenda UAB, jadi kita belajar hari ini untuk mempersiapkan diri. Nah, bedanya sama controlling tadi, kalau controlling itu dia tidak ada agenda, tapi dia udah panik duluan, udah mempersiapkan segala macam, terlalu berlebihan gitu. Nah, kalau misalnya antisipasi ini kan udah ada agenda, kita bakal UAB minggu depan, sehingga kita mempersiapkan diri kita sekarang untuk belajar gitu. Lalu ada ascetism, dimana menolak kesenangan untuk mencapai kontrol diri atau tujuan spiritual. Misalnya dia tidak sengaja tidak bermain sosial media, tidak scroll TikTok karena dia ingin fokus untuk ujiannya gitu. Lalu ada humor, yaitu menghadapi kesulitan dengan candaan sehat tanpa menghindari kenyataan. Ya misalnya bercanda lah gitu dengan teman-teman kita gitu. Lalu ada sublimasi, yaitu menyalurkan dorongan negatif ke hal yang lebih positif. Jadi misalnya orang yang sedang agresif, dia akan menyalurkan amarahnya itu lewat olahraga bela diri gitu.
Lalu ada supresi, yaitu menunda emosi atau pikiran yang mengganggu hingga waktu yang tepat. Contohnya misalnya menunda kesedihan sampai selesai ujian, lalu baru menangis gitu. Misalnya ya kayak sabar, ambil hikmahnya aja, nah kayak gitu. Jadi ini referensi yang saya gunakan di atas ini untuk membuat mind map ini. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.